Apa itu hipertensi? Yuk kita bahas. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah saat pengukuran tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm raksa dan diastolik lebih dari 90 mm raksa. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian prematur di dunia. Secara global, WHO mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari sejumlah penderita tersebut, hanya kurang dari 1/5 yang melakukan pengendalian terhadap tekanan darah yang dimiliki. Menurut data Riskesdas tahun 2013 dan 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan pengukuran pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, sebanyak 25,8% penduduk Indonesia mengalami hipertensi. Kemudian meningkat menjadi 34,11% pada tahun 2018. Hipertensi terkadang bersifat asimptomatik atau tanpa gejala, namun gejala umumnya antara lain ada sakit kepala, sesak nafas, nyeri dada, nadi tidak stabil, dan perubahan penglihatan. Selanjutnya, ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi. Ada usia. Pertambahan usia menyebabkan adanya perubahan fisiologis dalam tubuh. Hipertensi lebih banyak dialami oleh individu dengan usia di atas 55 tahun. Kemudian jenis kelamin, pria memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi lebih awal. Dan ada riwayat keluarga. Individu dengan orang tua yang menderita hipertensi akan mempunyai risiko 2 kali lebih besar. 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Faktor risiko hipertensi yang kedua yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Ada obesitas. Semakin bertambahnya berat badan tubuh, maka semakin besar pula kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Meningkatnya berat badan normal relatif sebesar 10% mengakibatkan kenaikan tekanan darah sebesar 7 mm merkuri. Kemudian ada konsumsi garam. Orang yang sering mengkonsumsi makanan asin akan beresiko menderita hipertensi sebesar 4 kali lipat. Kemudian kurangnya aktivitas fisik seperti bermalas-malasan dan jarang berolahraga dapat menjadi pemicu terjadinya penyakit hipertensi. Selanjutnya ada merokok. Rokok mengandung nikotin. Di otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat. Kemudian ada junk food. Junk food mengandung banyak lemak, protein, dan tinggi garam, tapi rendah serat pangan, yang membawa konsekuensi sebagai salah satu faktor berkembangnya penyakit hipertensi. Dan yang terakhir ada alkohol. Alkohol memiliki efek yang sama dengan karbon dioksida, yang dapat meningkatkan keasaman darah sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompa lebih berat. Lalu, bagaimana dengan pasien hipertensi? Diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, merupakan jenis diet yang diberikan untuk membantu mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi. Jumlah porsi harian yang diatur dalam diet DASH adalah sebagai berikut: 7-8 penukar serealia utuh, 4-5 penukar sayuran, 4-5 penukar buah, kurang dari 2 penukar daging, setengah sampai 1 penukar kacang-kacangan, 2-3 penukar susu, 2-3 penukar lemak, dan 5 penukar per minggu untuk makanan manis. Lalu, seberapa banyak ukuran satu penukar itu?
Untuk serealia utuh setara dengan 1 lembar roti, setengah gelas sereal kering, dan setengah gelas pasta. Dan untuk 1 penukar sayuran setara dengan 1 gelas sayuran berdaun yang mentah, setengah gelas sayuran matang, dan 3/4 gelas jus sayuran. Untuk 1 penukar buah setara dengan 1 potong sedang buah segar, 1/4 gelas buah kering, dan 3/4 gelas jus buah. 1 penukar susu sama banyaknya dengan 1 gelas susu, 1 potong keju, dan 1 gelas yogurt. Untuk 1 penukar daging setara dengan 1 potong daging, unggas atau ikan, dan 1 butir putih telur. 1 penukar kacang-kacangan setara dengan 1 gelas kacang-kacangan atau 2 sendok makan selai kacang. 1 penukar lemak atau minyak setara dengan 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak sayur, dan 1 sendok makan mayonnaise. Sedangkan 1 penukar makanan manis setara dengan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan selai, dan setengah gelas sorbet. Dan terakhir, asupan harian yang perlu diperhatikan bagi pasien hipertensi adalah asupan garam sebanyak 1 sendok teh. Dari Kemenkes sudah mengeluarkan anjuran untuk mencegah salah satu jenis penyakit tidak menular ini, yaitu dengan melaksanakan cerdik, yang merupakan singkatan dari C untuk cek kondisi kesehatan secara rutin dan berkala, E enyahkan asap rokok, R rajin melaksanakan aktivitas fisik, D diet yang sehat dengan mengonsumsi kalori seimbang, I istirahatlah yang cukup, dan K kendalikan stres. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular yang angka kejadiannya cukup tinggi. Pada tahun 2014, diperkirakan 422 juta orang dewasa di seluruh dunia hidup dengan diabetes. Indonesia sendiri menempati urutan keempat sebagai jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, dengan penderita sebanyak 8,4 juta penduduk. Angka kejadian diabetes mellitus di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Deskesdas pada tahun 2018, terdapat kenaikan penderita diabetes sebesar 1,6% jika dibandingkan dari tahun 2013. Pada penderita diabetes mellitus, terdapat gejala klasik yang dialami, atau biasa disebut dengan 3P, yang terdiri dari polidipsi, yaitu mudah haus, polifagi, mudah merasa lapar, dan poliuri, yaitu sering buang air kecil terutama pada malam hari. Selain gejala klasik atau 3P, terdapat tanda dan gejala lainnya yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Beberapa di antaranya yaitu gangguan penglihatan pada mata, di mana pandangan menjadi kabur, merasa mudah lelah atau letih, kulit kering, lesi kulit, dan penyembuhan luka yang lambat, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, kram otot, iritabilitas, kesemutan atau kebas yang biasa terjadi pada tangan dan kaki.
Waktu mengkonsumsi makanan yang tepat untuk penderita diabetes mellitus yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan dengan jarak 3 jam sekali. Yang terdiri dari makanan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam, dan selingan malam. Berapa banyakkah jumlah makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh pasien diabetes? Pada dasarnya, jumlah makanan untuk pasien diabetes sama dengan orang biasa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pasien diabetes perlu menghindari asupan gula, membatasi lemak jenuh dan kolesterol, serta meningkatkan asupan serat. Bagaimana pengaturan porsi makan pada pasien diabetes? Pengaturan porsi untuk diabetes sebaiknya berprinsip pada piring T, yaitu setengah bagian piring merupakan sayur dan buah, seperempat bagian piring adalah lauk, dan seperempat bagian lainnya adalah sumber karbohidrat. Jenis karbohidrat dibedakan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat jenis manakah yang lebih baik? Karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang lebih mudah dipecah dan diserap oleh tubuh, sehingga relatif lebih cepat membuat kadar gula darah meningkat. Contohnya yaitu kue kering, puding, jus, roti, minuman bersoda, dan permen. Pada karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna oleh tubuh, dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks mengandung banyak serat dan rendah gula, sehingga mampu menahan rasa lapar serta mampu mengontrol gula darah. Contohnya yaitu beras merah, kacang, gandum, sayur, dan buah. Oleh karena itu, karbohidrat kompleks lebih dianjurkan bagi pengidap diabetes. Berikut merupakan contoh sumber karbohidrat kompleks yang perlu dibatasi, seperti nasi putih, lontong, ketan, dan kentang. Sebaiknya dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Sedangkan, berikut contoh sumber karbohidrat kompleks yang dianjurkan, seperti nasi merah dan nasi hitam lebih baik daripada nasi putih, karena kandungan seratnya lebih tinggi dan kandungan gulanya lebih rendah. Contoh lainnya yaitu roti gandum lebih baik daripada roti tawar putih. Sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, ubi jalar kuning, dan oat juga memiliki kandungan serat yang lebih tinggi. Pada penderita diabetes, perlu menghindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, susu kental manis, minuman botol ringan, dan lain sebagainya. Apabila Anda ingin menambahkan gula pada minuman kesukaan Anda, sebaiknya ganti gula pasir dengan gula khusus diabetes mellitus. Selain itu, Anda lebih disarankan mengonsumsi buah segar daripada buah yang diolah, karena kandungan seratnya lebih tinggi dan kandungan gulanya lebih rendah. Contoh sumber protein yang dianjurkan yaitu daging ayam tanpa kulit, telur, ikan mas, susu sapi rendah lemak, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Sedangkan, contoh sumber protein yang perlu dihindari yaitu daging ayam dengan kulit, jeroan, otak sapi, susu full cream, dan lain sebagainya. Pada penderita diabetes, juga disarankan untuk membatasi makanan bersantan dan digoreng. Makanan yang direbus atau ditumis lebih baik dibandingkan makanan yang digoreng, karena kandungan lemak jenuhnya lebih rendah. Selain itu, disarankan untuk memperbanyak konsumsi serat 25-30 gram per hari. Berikut merupakan anjuran konsumsi sayuran dan penukarnya. Sumber serat lainnya yaitu dari buah. Berikut merupakan anjuran konsumsi buah dan penukarnya pada berbagai jenis buah. Aktivitas fisik. Latihan fisik dapat membantu mencegah dan memperlambat serangan penyakit diabetes mellitus. Efek segera atau akut dari latihan fisik yaitu dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memfasilitasi penyerapan glukosa, dan membantu dalam mengontrol glukosa darah.
Rekomendasi untuk latihan kardiovaskular pada diabetes mellitus menggunakan prinsip FIT atau Frequency Intensity Time Type. Untuk frekuensi, sebaiknya dilakukan sedikitnya 3 hari dalam seminggu dengan jarak antar latihan tidak lebih dari 2 hari yang berturut-turut. Untuk intensitas, latihan aerobik yang dilakukan sebaiknya memiliki intensitas sedang. Contohnya, yaitu jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Yang ketiga, yaitu durasi. Latihan aerobik minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau berat. Untuk tipe, latihan fisik dilakukan dengan latihan aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, dan sepak bola.